Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Terdapat 8 outline yang saya akan bahas. Yang pertama, penerapan sistem Activity Based Costing. Yang kedua, mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Yang keempat, target proses perbaikan. Yang kelima, pengaruh biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Yang keenam, kekurangan activity-based costing. Yang ketujuh, analisis tindakan ABC. Dan yang terakhir, perencanaan laba. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan sistem activity-based costing. Pengertian. Salah satu metode untuk menentukan biaya produksi adalah Activity Based Costing atau ABC. Seperti yang dinyatakan oleh sistem ABC, beberapa pemenuhan ini diperlukan. Menurut Blocker, Activity Based Costing System membedakan biaya sumber daya ke item biaya, seperti produk, layanan, atau pelanggan, berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Manfaat serta syarat-syarat sistem ABC. Sistem ABC memiliki keuntungan pada perusahaan seperti: yang pertama, biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. Kedua, memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Ketiga, tingkatkan perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan yang keempat, sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan dalam penerapan strategis. Menurut Sujarweni 2015, syarat-syarat yang perlu dilakukan perusahaan dalam menggunakan sistem ABC yaitu: yang pertama, modal perusahaan harus mencukupi karena penggunaan mesin. Yang kedua, memiliki diversifikasi produk yang banyak. Ketiga, menggunakan fasilitas yang sama. Dan yang keempat, pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berkelainan atau tidak sama. Pembahasan yang kedua yaitu mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Menurut Garrison, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Dan yang terakhir, menghitung tarif aktivitas. Pembahasan yang ketiga, perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Yang pertama, biaya produk Activity Based Costing ABC. Menurut Sujarweni 2016, terdapat beberapa syarat yang meski dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem ABC, yaitu: yang pertama, perusahaan dengan modal yang cukup, perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. Yang kedua, perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Yang ketiga, perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama. Dan yang keempat, perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda dalam produknya. Yang kedua, biaya produk tradisional. Menurut Rahmawulan dan Yuni 2018, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses produksi, alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini produk harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Sebagai hasil dari strategi ini, dapat diasumsikan bahwa keseluruhan biaya overhead pabrik untuk setiap produk adalah sama, karena setiap produk dibebankan jumlah yang sama. Kelebihan dan kekurangan biaya produk Activity Based Costing ABC. Menurut BAB 2004, biaya produk Activity Based Costing memiliki berbagai kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya produk yang tampak nyata. Kedua, biaya produk dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead. Ketiga,
Dengan activity-based costing, jelas bahwa tindakan menciptakan biaya bukan produk, dan produk menyebabkan aktivitas digunakan. Yang keempat, activity-based costing mendorong penghematan biaya dan mengetahui aktivitas yang tidak memberikan penambahan nilai pada produk. Yang kelima, penggerak biaya ganda digunakan. Beberapa di antaranya sangat penting dalam transaksi berbasis volume produk. Yang keenam, pendekatan biaya berdasarkan activity-based costing memberikan ukuran yang valid dari biaya produk variabel jangka panjang, yang penting dalam pengambilan keputusan strategis. Dan yang ketujuh, activity-based costing cukup fleksibel dengan menyusuri biaya pada proses, pelanggan, wilayah tanggung jawab manajerial, dan biaya produk. Menurut Opiana et al. 2021, biaya produk activity-based costing memiliki kekurangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam memperoleh data yang diinginkan itu cukup susah, dan terlalu banyak metode-metode yang digunakan dalam mengumpul biaya dengan memakai sistem biaya activity-based costing. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan penerapan metode activity-based costing ini pada umumnya bisa melebihi 1 tahun untuk bisa kembali. Yang ketiga, biaya produk sistem activity-based costing ini membuat manajer terus menerapkan perubahan dasar dalam pemikiran terkait biaya. Dan yang keempat, karena sistem biaya ini dimaksudkan sebagai alat pengambilan keputusan strategi jangka panjang, maka harus menggunakan semua pengeluaran sebagai biaya variabel untuk memahami biaya produk. Kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional. Menurut Siti Horngen et al. 2005, menyatakan bahwa biaya produk tradisional terdiri dari beberapa kelebihan yaitu: yang pertama, biaya produk tradisional ini mudah diaplikasikan, dikarenakan biaya produk ini lebih sederhana sehingga lebih cepat dimengerti oleh karyawan, sehingga mudah diaplikasikan. Yang kedua, biaya ini memberikan laporan manajemen dengan memperlihatkan biaya yang telah digunakan. Dan yang ketiga, biaya produk ini digunakan sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya. Menurut Rudianto 2013, mengungkapkan bahwa biaya produk tradisional terdapat beberapa kekurangan yaitu: yang pertama, biaya produk tradisional ini memusatkan terhadap tujuan dari penentuan harga pokok produk yang dijual. Yang kedua, biaya produk ini bertautan dengan biaya overhead. Yang ketiga, biaya produk tradisional ini tidak menggambarkan penyebab dan akibat biaya dikarenakan sangat sering berpendapat bahwa biaya dimunculkan oleh satu faktor. Yang keempat, biaya produk tradisional kerap kali mendapatkan info terkait biaya yang terdistorsi dan menyebabkan pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan pertentangan dengan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, biaya produk tradisional dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan pada komponen kausal tunggal ukuran produk. Yang keenam, terdapat penekanan terdapat kinerja jangka pendek. Yang ketujuh, biaya produk tradisional memfokuskan untuk melakukan perhitungan selisih biaya pertanggungjawaban pada sebuah perusahaan dengan memakai standar tertentu. Kedelapan, teknologi yang digunakan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, biaya produk tradisional ini terlalu minim dalam memfokuskan pentingnya daur hidup produk. Pembahasan yang keempat, target proses perbaikan. Menurut Hansen dan Mawan 2007, manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah pendekatan sistem yang terintegrasi dan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai tersebut. Dimensi biaya dan dimensi proses adalah dua aspek dari paradigma manajemen berbasis aktivitas. Tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk terus meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan, waktu pemprosesan, dan produk cacat. Pembahasan yang kelima yaitu pengaruh biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Sistem ABC memberikan informasi yang lebih kompleks tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang, mengurangi biaya perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa. Namun, pihak internal perusahaan di sisi lain lebih cenderung menggunakan sistem ini.
Perhitungan biaya ABC digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal, namun terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya. Pembahasan yang keenam yaitu kekurangan Activity Based Costing. Kekurangan Activity Based Costing atau ABC yang pertama yaitu alokasi. Pengalokasian biaya secara sembarangan. Hal ini terjadi disebabkan aktivitas biaya sulit ditemukan, misalnya pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang kedua, mengesampingkan biaya tertentu, misalnya iklan, riset, pengembangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, seperti membutuhkan biaya yang besar serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembahasan yang ketujuh yaitu analisis tindakan ABC. Laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Tim ABC membuat langkah-langkah implementasi ABC. Langkah yang pertama, menentukan aktivitas, kumpulan biaya, aktivitas, dan ukuran aktivitas. Langkah yang kedua, menetapkan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Langkah yang ketiga, menghitung tingkat aktivitas laporan analisis tindakan. Langkah yang keempat, membebankan biaya overhead ke produk laporan analisis tindakan. Dan langkah yang kelima, laporan manajemen analisis tindakan tampilan data ABC. Dan pembahasan yang terakhir ke-8, perencanaan laba. Perencanaan laba dan manfaatnya. Pengertian perencanaan laba. Menurut Carter Usry 2002, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyek perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan pendek. Perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Fungsi perencanaan laba. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Manfaat perencanaan laba. Menurut Harahap 2010, manfaat perencanaan laba adalah yang pertama, memecahkan masalah yang lebih terarah. Yang kedua, pencapaian laba membuat timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. Dan yang ketiga, mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Penerapan laba jangka pendek. Pada dasarnya, perencanaan laba jangka pendek merupakan bagian dari proses penyusunan anggaran perusahaan. Namun, terdapat beberapa komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan jangka pendek itu sendiri, seperti harga jual, volume penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih. Perencanaan laba melalui model CVP, Cost Volume Profit, atau CVP, dapat diartikan sebagai sebuah alat atau sarana bagi seorang manajer untuk dapat memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang mengacu pada interaksi harga produk, tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk yang terjual. Perencanaan laba melalui model CVP dapat dilakukan dengan 4 tahapan, seperti yang pertama, menurunkan biaya tetap, kedua, menurunkan biaya variabel, yang ketiga, meningkatkan harga jual per unit, dan yang terakhir, meningkatkan unit yang dijual. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.